Lalu 18, bantuan yang diberi 18 itu bimbingan. Bimbingan yaitu bantuan yang diberikan kepada individu atau peserta didik agar potensi yang dipunya mampu mengembangkan diri, mampu dikembangkan secara optimal dan dengan jalan memahami diri, memahami lingkungan, mengatasi hambatan guna menentukan rencana masa depan. 22. Interpersonal, yaitu salah satu cara mempresentasikan diri di depan klien, teman, keluarga, dan orang lain. Kemampuan interpersonal yang tinggi itu meningkatkan kesuksesan seseorang karena mereka terbiasa memecahkan konflik dan permasalahan di lingkungan sekitar. Lalu 21, kognitif, yaitu pemikiran atau kemampuan untuk berpikir. Kognisi pada dasarnya mengontrol pikiran dan perilaku. Kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. 23, sebelumnya interpersonal, sekarang intrapersonal, yaitu kemampuan memahami diri sendiri. Intrapersonal adalah kemampuan memahami diri yang akurat, meliputi kekuatan atau keterbatasan diri, kecerdasan akan suasana hati, memahami maksud, motivasi, ada temperamen, keinginan juga, serta kemampuan berdisiplin diri dan menghargai diri juga. 24, yaitu konseling. Konseling merupakan suatu proses membantu individu mengatasi hambatan perkembangan dirinya dan untuk mencapai perkembangan yang optimal, meliputi pemahaman dan hubungan individu untuk mengungkapkan sekaligus mengapresiasi kebutuhan-kebutuhan, yaitu kebutuhan yang dimaksud motivasi, potensi yang unik dari individu yang dipunya, membantu individu yang bersangkutan. 26, Ing Ngarso Sung Tuludo atau semboyan Ki Hajar Dewantara. Artinya ini di depan menjadi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberikan dorongan. Bisa disebut motivasi juga. Ing Madia 27, Ing Madia Mangun Karso merupakan pikiran dari Ki Hajar Dewantara atau Bapak Presiden Indonesia. Artinya di depan memberi teladan, di tengah membangun kemauan, di belakang memberi dorongan dan pengaruh. Lalu 28, bullying itu merupakan penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh sekelompok orang yang kelihatannya lebih kuat atau punya kekuasaan atau berkuasa terhadap orang lain. Tujuannya menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus, baik cara halus atau cara kasar. 30, kreativitas, yaitu kemampuan individu dalam menggunakan imajinasi dan berbagai kemungkinan yang diperoleh karena interaksi dengan ide atau gagasan, lalu orang lain serta lingkungannya. 33, aktualitas itu mengenai tanda berita, aktivitas mengenai tanda berita. Aktualitas dapat diidentifikasi sebagai kondisi atau fakta aktual. Ini aktualitas juga berupa apa yang kita lihat hari-hari. Aktualitas tidak didasarkan pada pengetahuan ilusi
34. Kompetensi. Kompetensi itu kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh seorang ilmuwan atau dalam melaksanakan pekerjaannya atau tugas di bidang tertentu, seperti udah ahli. Juga hal yang lumrah dilakukan untuk mengetahui kemampuan sebuah individu. 35. Abilitas atau ini berhubungan dengan diri manusia atau suatu kemampuan yang menjadi kekuatan tenaga untuk melakukan suatu kegiatan. Terakhir 38. Dependensi, keadaan bergantung kepada orang lain karena belum dapat hidup sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.